Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi iqamatis shalah wa kasratil infaqi fi sabilillah was salati ala rasulillah li'annaha min al-a'malil muqarribah ila Allah ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahun wahidun la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyun khatimun la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin man aktsara salata alaihi faza binaili syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi ulaika humus sadatul qadam. Amma ba'du, fa ya ikhwani fillah, usikum ana wa nafsi bi taqwallah faqad faza man khafa wa taqa. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, bersalawat salam kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian sebagaimana para khatib yang lain berwasiat di mimbar-mimbar mereka dengan wasiat taqwa, begitu juga Al-Fakir di atas mimbar Masjid Al-Mu'minun yang kita banggakan ini berwasiat kepada diri Al-Fakir pribadi, keluarga, dan para hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan sebagaimana kita ketahui dan kita yakini sebagai orang mukmin, bahwasanya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita beriman bukan hanya ketika di dunia saja, tapi kita niat beriman dan menyembah kepada Allah, beriman dan taat kepada Rasulullah abadal abidin selama-lamanya. Untuk membuktikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita harus beramal dengan amalan-amalan yang sekiranya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara amalan tersebut adalah amalan wajib dan rutin kita yang harus tidak boleh tidak wajib kita laksanakan dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, selama kita bernyawa. Apa itu? Yakni sholat 5 waktu. Tidak mampu sholat berdiri, sholatlah duduk, kata Nabi. Tidak mampu sholat duduk, sholatlah tidur miring. Tidak mampu sholat tidur miring, sholatlah tidur telentang. Tidak mampu sholat dengan gerakan, maka sholatlah dengan isyarat tangan. Tidak mampu dengan isyarat tangan, isyarat mata. Tidak mampu dengan hal itu semua, maka sholatlah dengan isyarat hati kita. Kalau sudah dengan hati sudah tak bisa, maka pertanda ajal telah menjemputnya. Kenapa syariat menekankan hal ini? Karena saking wajibnya sholat sebagai bekal hidup kita setelah kehidupan di dunia ini. Kemudian apa intisari daripada sholat? Di antara intisari yang paling pokok daripada sholat, selain melaksanakan perintah Allah, ialah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebanyakan dari kita sebagai manusia biasa yang di sisi lain diciptakan oleh Allah dha'ifa, khuliqal insana dha'ifa, dalam keadaan lemah, tentunya kita banyak lalai dan lupa kepada Allah. Sehingganya
dengan diwajibkannya salat 5 waktu yang berulang-ulang setiap hari, maka di waktu-waktu tertentu saking sayangnya Allah kepada kita, kita bisa mengingat Allah, menyebut nama Allah dengan cara yang telah diatur oleh Allah melalui lisannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingatku, kata Allah. Tetapi ayat Aqimis sholata lidzikri jangan disalahkan tafsir. Mengingat Allah, ingatlah, dirikanlah sholat itu untuk mengingatku. Jangan sampai ini menjadikan kita sesat dan menyesatkan orang lain. Merasa kita sudah banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, akhirnya timbul perasaan keyakinan kepada kita, untuk apa sholat sementara kita sudah mengingat Allah. Kalau di lingkungan kita ketemu seseorang yang membawa ajaran ini, maka pastikan bahwa ajaran itu adalah ajaran sesat dan menyesatkan orang lain. Sekhusyuk apapun kita tidak ada khusyuk daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sakit parah pun, bahkan ke masjid pun Rasulullah harus dipangku oleh 2 sahabat. Rasulullah hampir sakaratul maut, Rasulullah masih melaksanakan sholat. Bandingkan siapa dia yang membawa ajaran cukup ingat Allah tanpa sholat, dan siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tawarkan lagi, kalau ada ajaran di lingkungan kita, sholat cukup niat, ajarkan, tawarkan kepada mereka, beri makan di hadapan mereka, lalu cukup niat saja, niat makan saja. Apakah itu kenyang? Tentunya tidak. Begitu juga dengan sholat. Sholat tidak cukup niat. Sholat adalah amalun, perbuatan dan ucapan-ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Inilah sholat. Kemudian amalan yang kedua yang juga sangat mendekatkan diri kepada Allah, sholat ya siapa saja wajib, yang miskin, kaya, yang tua, muda, pria, wanita, semuanya wajib. Ada amalan juga bagi kita yang mampu, yakni banyak berinfak, bersedekah di jalan Allah. Saking besarnya keutamaan sedekah, dahulu kala diriwayatkan dari sebuah kabar dalam sebuah hadis, lamma khalaqal arda istaqarrat, lamma khalaqal arda taharakat wa tamadat. Ketika Allah Ta'ala menciptakan bumi ini bergetar tanpa arah. Fa khalaqal jibal, lalu Allah menciptakan gunung, fa wada'aha 'alaiha, lalu Allah meletakkan gunung ini di atas bumi sebagai paku daripada bumi tersebut. Akhirnya fastaqarrat, bumi menjadi tenang sebagaimana yang kita tempati saat ini. Ketika malaikat menyaksikan kedahsyatan ciptaan Allah yang berupa gunung, yang mampu menghentikan gerakan bumi, malaikat bertanya kepada Allah, ya Rabbi, hal min khalqik syai'un asyaddu minal jibal? Wahai Tuhanku, adakah di antara makhlukmu yang kau ciptakan lebih kuat daripada gunung? Kata Allah, na'am, ya ada. Malaikat, apa itu? Al-hadid, besi. Besi ketika diolah menjadi bulldozer atau alat-alat berat, dia mampu menghancurkan gunung-gunung besar sehingga gunung bisa menjadi bangunan. Heran lagi malaikat bertanya lagi kepada Allah, wahai Allah, hal min khalqik syai'un asyaddu minal hadid? Adakah di antara makhlukmu
yang kau ciptakan lebih kuat daripada besi. Ada kata Allah apa? An-nar, api. Besi mampu dimakan oleh api, mampu dibakar oleh api. Malaikat heran lagi, tanya lagi kepada Allah, apakah ada ya Allah di antara makhlukmu yang kau ciptakan lebih hebat daripada api? Ada kata Allah apa? Al-ma, air. Api besar, lalu datanglah pemadam kebakaran ataupun hujan, maka api bisa padam. Malaikat heran lagi, apakah ada Allah kata malaikat di antara makhlukmu yang lebih hebat daripada air? Ada kata Allah apa? Ar-rih, angin. Hujan besar, dia akan mengikuti arah angin. Heran lagi malaikat, tanya lagi kepada Allah, ya Rabb, apakah ada di antara makhlukmu yang kau ciptakan lebih hebat daripada angin yang mampu menghempaskan air, air mampu memadamkan api, api mampu membakar besi, besi mampu menghancurkan gunung, gunung mampu menenangkan bumi yang bergetar saat itu? Ada kata Allah. Siapa dia? Ibnu Adam, manusia. Yatasaddaqu shadaqatan, dia bersedekah dengan satu sedekah, fa'akhfaha, lalu dia sembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sehingga saking tersembunyi sedekahnya, tangan kanannya diberatkan oleh Nabi, tangan kanan mengeluarkan, tangan kiri tidak tahu. Kalau zaman sekarang tiba-tiba masuk ke rekening masjid berupa empat, berupa sedekah, masuk rekening pesantren berupa empat, berupa sedekah, masuk kepada bantuan anak-anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan berupa empat, berupa sedekah. Kadang kita tak tahu siapa yang mentransfer. Itulah di antara sedekah yang sama. Di antaranya sedekah samar apa lagi? Kita punya toko, lalu sang pembeli adalah orang tak mampu. Ternyata biasanya kita jual dengan harga sekian, ternyata kita jual ke mereka dengan harga yang justru lebih murah. Tapi jangan berikan tahu kepada mereka. Ini juga termasuk sedekah samar. Bukan berarti sedekah terang itu tidak baik-baik semua. Kata Nabi, sedekatus sirri tutbi'u ghadab rabbi. Sedekah samar itu dapat menghentikan murka Allah. Andai kata kita merasa banyak dosa kepada Allah, lalu kita ingin bertobat, kebetulan kita punya harta, perbanyaklah sedekah samar. Maka insya Allah, Allah berhenti memurkai kita. Allah menerima tobatnya kita. Sedekatul alaniyah dan sedekah yang diberikan secara terang-terangan. Apalagi kita yang berimpak bersedekah berwakaf adalah orang yang bisa ditiru oleh sahabat-sahabat kaya kita yang lain. Maka sedekatul alaniyah, sedekah terang-terangan dapat menjadi penghalang dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir ketiga, termasuk amalan luar biasa, banyakkan sempatkan kita perbanyak baca salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat jalan, infak ayo jalan juga, dan perbanyak pula baca salawat kepada Nabi. Karena salawat kepada Nabi manfaatnya dalam agama, dunia, kubur dan akhirat kita. Di antaranya di akhirat kata Nabi, lil musalli alayya nurun ala surati, orang yang ahli baca salawat kepadaku kata Nabi, kelak di hari kiamat di atas jembatan Shiratal Mustaqim dia akan diberi cahaya oleh Allah. Wa man kana ala sirati min ahli nur lam yakun min ahli nar. Barang siapa yang ketika di atas jembatan Shiratal Mustaqim dia tergolong dari orang-orang yang diberi cahaya oleh Allah, maka insya Allah dia tidak akan tergolong dari orang-orang yang ahli neraka. Semoga kita senantiasa oleh Allah dijadikan hamba-hamba yang selalu bisa beramal dengan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, dan mudah-mudahan kita dan mereka diselamatkan oleh Allah dari segala bentuk kesyirikan, kemunafikan dan dosa-dosa
yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min at-tilawati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim rahufur rahim. Wa qul rabbil fir warhamna anta khairur rahimin.